video itu. 거기서 보는 거 맞지? 시간대에 맞춰 늦은 건지 시계만 자꾸 보는 걸. 나는 이미 교복 치마 대신 제복까지 끝도 끝까지 달려갈 준비. 마지막 종소리가 울리면 벌써 저기 오렌지빛 하늘이 짙어지는 걸. 어서 머뭇거리다가 그새 어두워질걸. 우리 스위스바드 위로 마치 숨을 쉬는 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 너를 아주 멀리 찾아가지. I'm so good with you. 나는 괜찮아. Iya, itu tadi Bu, dari video pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Silakan dilanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mengenai validitas dan reliabilitas dengan nama anggota kelompok saya sendiri Andi Kusdamberwati dan rekan saya. Silakan. Saya Yunda. Saya Rizky Triprihantono. Saya Nanda Elfrida Islamiyati. Saya Winda Oli. Dan selanjutnya ini mengenai NMAP validitas dan reliabilitas. Validitas ada dua, yaitu validitas internal atau rasional dan eksternal atau empiris. Yang internal terdapat kontrak validity dan content validity. Dan untuk reliabilitasnya ada eksternal, yaitu terdiri dari stability, equivalen, dan gabungan dari equivalen dan stability. Dan juga terdapat inkonsistensi. Validitas internal. Penjelasan dari kontrak validity disusun berdasarkan teori yang relevan. Untuk kontrak validity-nya disusun berdasarkan rancangan program yang telah ada. Selanjutnya, rekan saya. Validitas eksternal atau empiris disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah terbukti. Next. Reliabilitas itu tadi ada stability atau tes redes dilakukan dengan cara mencobakan instrumen berapa kali ke responden yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, ekuivalen dilakukan sekali dengan instrumen yang berbeda pada responden yang sama dan dalam waktu yang sama. Yang ketiga, gabungan. Cara ini adalah gabungan dari stabilitas dan ekuivalen.
Dan yang keempat, internal konsistensi. Berita acara rapat senat. Pengujian ini dilakukan sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu seperti teknik Spearman Brown, KR10, KR21, dan Nova-Hoyt analisis varian. Lagi saya tanda tangan, saya kirim maksudnya yang dalam bentuk PDF. Oh iya. Sebagainya nanti Iya. Iya. Nanti kan ini soalnya kan di bawahnya kan ini. Iya. Ditunjukkan buat rapat senat nanti butuh di PDF. Iya betul. Terima kasih Mbak Uti. Spearman Brown atau split half. Teknik ini dilakukan sekali dengan mencobakan instrumen pada objek penelitian, kemudian hasil uji dibagi menjadi dua, misal soal ganjil dan genap. Pada teknik ini, suatu instrumen dikatakan reliable saat nilai koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,70. Yang kedua, KR20 dan KR21. Teknik KR20 ini dilakukan pada instrumen khusus saat tidak bisa dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama. Sedangkan teknik KR21 ini dilakukan pada instrumen dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama. Pada teknik ini, suatu instrumen dikatakan reliable saat nilai koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,70. Yang ketiga, ANOVA-Hoyt atau teknik analisis varian Hoyt. Rumus teknik internal konsistensi. Rumus yang pertama, rumus Spearman Brown. R1 sama dengan 2RP dibagi 1 plus RP, di mana R1 adalah reliabilitas internal seluruh instrumen, dan RP adalah korelasi produk momen antara belahan pertama dan kedua. Rumus dapat dilihat pada bab 4. Rumus yang kedua yaitu KR20. Kuder Richardson. RI sama dengan K dibagi K-1 dalam kurung ST kuadrat dikurangi EP1 bisa PI KI dibagi ST kuadrat, maka sama dengan jumlah item dalam instrumen. PI adalah proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1. KI sama dengan 1 min PI S kuadrat I sama dengan varian total. Yang ketiga, rumus KR21. RI sama dengan K dibagikan 1 dalam kurung 1 min M dalam kurung K kurangi M dibagi K ST kuadrat, di mana K adalah jumlah item dalam instrumen, M adalah mean skor total, S kuadrat I adalah varian total. Yang keempat, rumus analisis varian Hoyt. RI sama dengan 1 min MK E dibagi MKS, di mana MKS adalah mean kuadrat antara subjek. MKE adalah mean kuadrat kesalahan, RI sama reliabilitas instrumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 5 kesempatan silakan ditawarkan ke teman-teman untuk sesi pertanyaan.
Siapa moderatornya, juru bicaranya? Maaf, mungkin teman-teman ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Hari ini yang wajib itu adalah kelompok 1 untuk bertanya. Nanti kelompok yang lain boleh setelah kelompok 1 bertanya. Silakan. Oke, Ibu, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Ya. Silakan bertanya pada kelompok 5 ya. Oke, untuk kelompok 5 tadi dalam reliable itu kan ada 2, ada eksternal dan internal. Dan bagian dari eksternal sendiri juga ada stability dan equivalen. Bagaimana cara menentukan data itu stabil dan equivalen? Oke, Mbak Alivia, sebentar ya. Iya, Mbak. Dari kelompok 1 ada lagi pertanyaannya hanya 1 saja. Mbak, sambil menunggu kamu menjawab, tolong Mbak anunya tadi ditayangkan mind map-nya. Biar nggak terlalu lama. Bisa dibesarkan ya?
Saya akan menjawab pertanyaan Davia. Ya. Untuk yang stabilitas itu caranya itu diukur dari korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliabel atau stabil yang tadi. Yang ekuivalen itu dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasinya positif dan signifikan, maka instrumen itu dinyatakan reliabel atau yang stabil tadi. Gimana Mbak Fia? Iya, terima kasih Mbak Yunita. Baik, ada lagi pertanyaannya dari kelompok lain? Baik, validitas dan kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya untuk seluruhnya, bukan hanya kelompok 5. Validitas dan reliabilitas itu sebetulnya untuk apa? Uji untuk apa? Kan ada uji validitas, uji reliabilitas, itu digunakan untuk apa sebetulnya? Untuk menguji apa maksud saya? Menguji hasil penelitian, Bu. Apa Mbak? Menguji dari hasil penelitiannya. Masih jauh, kita belum sampai ke penelitiannya. Uji kebenaran. Ya, uji itu mesti uji kebenaran. Yang diuji itu apanya? Kan ada Instrumen. yang menguji hipotesis, ada yang menguji datanya, ada yang menguji instrumennya. Ini untuk apa? Untuk menguji apa? Menguji instrumen. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Ya. Yunita. Kelompok 5 ya. Iya, menguji instrumen ya. Instrumen itu apa sih sebetulnya? Tadi saya jelaskan ini. Instrumen itu apa? Loh, saudara sudah jauh belajar tentang ujinya, kok sekarang instrumennya balik ke instrumen, nggak paham. Apa instrumen itu? Alat yang dipakai. Alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Alat dalam penelitian, ya, dalam mengumpulkan data. Tuh, ya. Jadi instrumen itu namanya alat bantu bagi peneliti dalam dia mengumpulkan data. Nah, instrumen untuk penelitian kuantitatif itu menggunakan apa? Instrumennya berupa apa?
Wawancara, tes. Tuh. Kemarin sudah dibahas. Kuesioner ya, Bu. Kuesioner ya. Jadi instrumen untuk penelitian kuantitatif, karena tujuan kuantitatif itu mengeneralisir dari hasil penelitian, maka dia itu perlu adanya alat untuk meneliti berupa kuesioner untuk mengumpulkan data tadi. Ya. Kan untuk pendekatan kuantitatif itu kita menggunakan teori deduktif atau induktif? Kuanti. Sudah ada gambarnya segala, saya berikan PPT-nya. Deduktif itu dimulai dari apa? Nggak pernah dibaca ya? Perkiraan atau teori yang akan menuju dari fakta. Nah, deduktif itu dari teori dulu atau perkiraan menuju ke fakta. Berarti sesuai enggak sama kuantitatif? Deduktif tadi cocoknya untuk kuanti apa kuali? Kuantitatif. Siapa yang baca itu? Eka ya. Jadi deduktif itu berasal dari teori menuju ke fakta. Pendekatan kuantitatif. Kuantitatif itu kita mengumpulkan teorinya, akan kita uji dengan kondisi atau faktanya. Nah, hasil ujinya itu tujuannya untuk mengeneralisir. Karena untuk mengeneralisir, maka pengumpulan datanya itu menggunakan instrumen namanya kuesioner. Ya, jadi instrumen itu alat untuk alat penelitian untuk mengumpulkan data atau alat bantu peneliti untuk mengumpulkan data. Berupa apa? Kalau pendekatan kuantitatif yaitu berupa kuesioner. Metodenya menggunakan apa kalau kuesioner? Survei apa wawancara? Survei, Bu. Survei, ya. Jadi kalau kuesioner itu metodenya survei. Nah, sekarang kalau pendekatan kualitatif, karena kamu tadi tidak membahas tentang kualitatif, hanya kuanti saja. Pendekatan kualitatif, itu instrumennya apa? Berupa apa? Wawancara. Itu metodenya wawancara, observasi. Tapi instrumennya sendiri apa? Untuk bisa wawancara, untuk bisa observasi, berarti dia perlu alat bantu apa? Yang melakukan siapa? Penelitinya. Peneliti itu sendiri. Bagus Elsa, ya. Jadi kalau penelitian kualitatif itu instrumennya peneliti itu sendiri. Makanya kalau itu sendiri, peneliti tidak boleh bias, tidak boleh menuliskan penelitiannya itu berdasarkan subjektivitas. Ya. Makanya itu kalau saudara memang sudah bekerja, mau meneliti di tempat kerja Anda jangan meneliti di bagian Anda sendiri. Yang saya kerjakan sendiri, mau saya teliti sendiri. Itu nanti
menjadi bias jawabannya. Lebih bagus saudara itu meneliti di tempat lain yang saudara itu bisa objektif memberikan pendapat. Ya, memang seorang peneliti itu dia harus bersikap objektif, tidak boleh dia terpengaruh dengan di tempat penelitiannya. Nah, kalau kita mau yang objektif, itu memang objektivitasnya lebih tinggi kuantitatif, ya. Karena hasilnya untuk generalisir, bedanya situ, ya. Kekurangannya kita tidak bisa detail mengetahui seberapa besar, misalkan pengaruhnya. Nah, itu bagaimana cara variabel satu mempengaruhi variabel yang lain, itu kita tidak bisa kecuali kita melakukan setelah di kuantitatif itu masukkan di SPSS, kemudian kita lanjutkan dengan penelitian kualitatifnya, yaitu dengan melakukan wawancara pada responden-responden yang saudara ambil secara acak yang kira-kira mewakili. Nah, seperti itu namanya mixed method. Ya. Tapi kalau kualitatif, dia menggunakan teori apa namanya? Deduktif atau induktif? Induktif. Induktif. Ya. Jadi dia dimulai dari apa kalau induktif itu? Dari fakta temuan. Fakta temuan baru ke fakta atau temuan atau itu fenomena, ya. Kemudian dihubungkan dengan teori. Baru teori. Ya, betul, dihubungkan dengan teorinya, ya. Nah, itu bisa saja nanti penelitian kualitatif itu kalau kita ambil yang grounded teori itu bisa menemukan teori, ya. Tapi tidak untuk kapasitas S1 itu, ya, nanti S3. S1 tinggal melihat di kualitatif itu fenomenanya atau kenyataannya, faktanya bagaimana. Ini kita hubungkan dengan teori. Gitu. Nah, apakah kenyataannya itu sama dengan teori? Kalau itu memang tidak sama, kita harus mengungkapkan kenapa itu tidak sama, yaitu dengan cara tadi metodenya menggunakan apa kualitatif. Instrumennya kan peneliti, metodenya dia gunakan apa untuk mengumpulkan data? Wawancara. Makanya wawancaranya itu harus mendalam, in-depth interview, ya. Wawancara, kemudian apalagi bisa dengan cara Observasi dan dokumentasi, ya. Nah, dokumentasi itu yang paling rendah lah istilahnya untuk pengumpulan datanya. Saudara hanya melakukan deskripsi, istilahnya seperti itu, ya. Nah, observasi itu dilakukan manakala kita sedang meneliti yang terkait dengan perilaku. Nah, kita perlu lihat adanya perubahan-perubahan, makanya kita gunakan observasi. Observasi itu ada yang outside participation, ada yang inside participation. Ya. Nah, itu dia artinya kalau inside itu dia berada di dalam, tapi bukan bekerja dia di dalam. Ya, beda ya. Tapi dia melakukan penelitian dengan ikut menjadi seolah-olah seperti karyawan di sana. Nah, itu namanya inside participation. Kebanyakan mahasiswa itu atau penelitian S1 dilakukan adalah outside participation, observationnya, ya. Sehingga observasi yang dilakukan itu dia melihatnya sebagai partisipasi yang non aktif, ya. Artinya pasif, ya. Pasif itu dia berada di luar. Kalau aktif dia berada di dalam, ya. Tapi dia bukan karyawan sana, nah, seperti itu jelasnya, ya. Supaya tadi terbangun suatu objektivitas yang baik, seperti itu. Nah, validitas dan reliabilitas kaitannya tadi
itu digunakan tadi untuk menguji instrumen yang berupa kuesioner. Jadi ini untuk uji kuesioner. Nah, validitas itu bagaimana kita mengukurnya ya. Jadi kan ada validitas. Validitas itu sebetulnya untuk mengukur kevalidan item pertanyaan yang ada pada kuesioner. Artinya valid tidak pertanyaan yang saudara pakai di dalam kuesioner itu terkait dengan variabel penelitian yang sedang diteliti. Sedangkan reliabilitas ya, kalau validitas itu biasanya dilihat dari korban alfanya ya. Sedangkan satunya Pearson yang reliabilitas. Nanti kita lihat contohnya ya, supaya lebih jelas contoh deskripsi bagaimana. Reliabilitas ini itu untuk melihat keajekan. Keajekan apa? Keajekan dari hubungan antar variabel yang ada di dalam kuesioner tersebut. Ya. Memang di bukunya Pak Sugiono itu sama untuk menguji item. Sebetulnya reliabilitas itu keajekan itu artinya variabel ini kalau dihubungkan X1 dengan Y misalkan, X2 dengan Y itu berulang kali dilakukan penelitian, dia itu sama punya pengaruh. Nah, seperti itu. Maksudnya itu. Reliable itu. Jadi untuk melihat sebetulnya variabelnya, keajekan dari variabelnya, bukan dari item pertanyaannya. Kalau item pertanyaannya itu ya di validity itu. Bentar, ini saya coba gimana tadi? Ini saya lihatkan contoh. Coba perhatikan ini, sudah nampak? Sudah. Ya. Ya, ini contoh yang ada di skripsi ya. Jadi uji validitas itu termasuk uji dari kualitas data. Nah, datanya itu dari mana? Dari kuesioner ya. Nah, di sini saya katakan bahwa uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur validnya kuesioner yang digunakan. Dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengukur variabel yang diukur. Nah, kalau kita lihat dari kelompoknya validitas dan reliabilitas di halaman 201 itu yang ada skemanya itu, maka validitasnya yang dimaksud ini adalah validitas eksternal, bukan internal ya, karena dia disusun nanti berdasarkan fakta-fakta empiris yang dari
lapangan yang ada, kemudian diuji validitasnya dibandingkan dengan standar. Nah, standarnya pakai apa? Yaitu nilainya person, product, moment, coefficient, R kecil, ya. Di mana nanti dikatakan valid bila R hitungnya lebih besar daripada R tabel, atau nilai SIG 2-nya itu sama dengan lebih kecil dari 0,05. Ini dinyatakan bahwa item pertanyaannya itu adalah valid, ya. Nah, jadi misalkan kalau sampelnya tadi 75 responden, maka R tabelnya itu lihat di tabel R, ya. Maka kalau N-nya itu 75, ketemulah 0,225, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini disajikan hasil uji validitasnya, ya. Tadi untuk variabel X1 itu dia ada 12 item pertanyaan, ya. Nah, kemudian itu untuk itu dimasukkan nanti di dalam SPSS-nya, R-nya ketemu, maka bila tadi sigma 2-nya itu lebih kecil daripada 0,05, bila R kecilnya ternyata 0,6110 untuk X1 nomor 1, maka itu dikatakan valid. X1 nomor 2 itu juga 0,759 dinyatakan valid. Nah, seperti itu, ya. Pokoknya di atasnya harus R tabelnya tadi 0,225, ya. 225. Jadi kalau persennya ketemu 0,610, ini adalah standarnya, di mana tadi R hitungnya harus lebih besar daripada R tabel. Jadi harus di atasnya 0,225. Nah, ini semua di atas 0,225. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian satu variabel, ya, satu variabel itu bisa beberapa pertanyaan yang dihasilkan, ya. Nah, ini satu variabel itu X1 dia ada 12 pertanyaan, ya. Dan ini 12-nya, ke-12-nya adalah valid. Nah, sekarang untuk variabel yang lain X2 itu ada 10 pertanyaan juga diuji lagi, ya. Ternyata semua lebih dari 0,225. Jadi dinyatakan valid, ya. Jadi untuk 10 item pertanyaan itu valid, ya, karena sudah masuk pada kriteria variabel yang ketiga. Itu pertanyaannya 6, 1 sampai 6, ya. Kita lihat di sini juga untuk R hitungnya itu semua lebih besar dari R tabel 0,225. Maka untuk 6 item pertanyaan ini dinyatakan valid, ya. Untuk SIG 2 lebih kecil dari 0,05, ya. Sekarang untuk yang X4, ya, atau variabel keempat itu ada 8 pertanyaan, 1 sampai dengan 8. Dan kita lihat person correlation-nya atau R kecilnya, yaitu R hitungnya, itu lebih besar daripada R tabel. Maka dinyatakan valid. 8 item pertanyaan itu dinyatakan valid. Sekarang kita lihat untuk yang variabel dependent-nya, Y-nya. Ada 8 pertanyaan. Dites, masukkan, ternyata R hitungnya juga semua di atas dari R tabel. Maka ini dinyatakan valid. Ya.
Oke. Jadi 8 item ini dinyatakan valid. Nah, sekarang uji reliabilitas. Uji reliabilitas mengukur konsistensi keakutan hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan berulang. Artinya itu sebetulnya untuk melihat hubungan antar variabel, ya. Variabelnya itu macet tidak kalau itu kita dibuat itu, ya, hasilnya tetap sama. Ini yang menggunakan Cronbach alpha, ya, di mana kriteria keputusannya jika nilai Cronbach alpha itu lebih besar, ya, 0,7, maka pertanyaan yang dinyatakan itu andal, ya. Sedangkan kalau Cronbach alfanya itu lebih kecil sama dengan 0,7, maka pertanyaannya tidak andal. Nah, dari variabel X1 sampai X4 dan ada 4 variabel independen, 1 variabel dependen, ini variabelnya, ya. Variabel 1, 2, 3, 4 ini Y, ya. X1, X2, X3, X4 ini Y. Cronbach alpha yang dihasilkan itu ternyata semuanya di atas 0,7, sehingga ini dikatakan reliable. Ya, jadi hasil uji reliabilitas itu menunjukkan nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,7, ya. Dan semua item pertanyaannya ini dikatakan reliable atau dapat dipercaya karena mampu menunjukkan hasil yang konsisten. Itu ya. Oke. Ini untuk reliabilitasnya. Reliabilitas. Oke. Baik, cukup jelas untuk jadi di sini memang di halaman 201 itu dikatakan instrumen yang baik itu adalah melalui pengukuran validitas dan reliabilitas, ya, reliable, ya, seperti itu. Terus nanti dibagi lagi. Jadi halaman 201 itu sebetulnya itu sudah merupakan skemanya yang saudara bahas ini, ya. Hanya saudara belum membahas yang kualitatif. Ya. Sekarang kalau kualitatif bagaimana dia mengukur validitas dan reliabilitasnya? Kira-kira perlu enggak kualitatif itu diukur validitas dan reliabilitasnya? Perlu, ya, karena kan ini datanya itu kan nanti akan kita masukkan di dalam hasil penelitian, maka data itu harus valid, ya. Jadi istilahnya validitas dan reliabilitas di dalam penelitian kualitatif itu sama dengan keabsahan data, ya. Data. Saudara bisa lihat di bukunya Pak Sugiono itu mulai halaman 512, ya, itu ada. Jadi uji keabsahan data itu di dalamnya ada namanya kredibilitas atau credibility, ya. Itu sama dengan kalau di kuantitatif tadi adalah validitas internal. Terus transferability, ya. Itu kalau di kuantitatif sama dengan validitas eksternal. Jadi kalau tadi misalkan di kuanti itu ada validitas internal, di kuali ada kredibilitas. Itu sebetulnya kredibilitas itu dilihat dari aspek untuk nilai kebenarannya, kebenaran data tadi itu. Karena kita kalau kualitatif tadi, kita metodenya kan menggunakan wawancara,
Ya. Nah, wawancara Ya. ini kan harus bagaimana kita mengetahui ini benar apa yang kita wawancarai informan itu bojo, kan nggak ngerti kita. Bagaimana caranya? Jadi nggak cuma satu informan, kita ambilnya beberapa. Mungkin Beberapa informan, kemudian dilakukan apa untuk keabsahan data? Apa? Supaya apa itu hasil wawancaranya itu dikatakan kredibel, itu ada benar nilainya, ada kebenaran dari nilai hasil wawancara itu. Bagaimana kita tadi? Betul tadi kan kita punya informan nggak hanya satu. Terus kemudian kalau sudah kita lebih dari satu, apa yang kita lakukan? dibandingkan, disimpulkan, Bu. Ya, di cross check ya, sama seperti ya acara entertainment itu, check and recheck. Nah, istilahnya Iya, Bu. di dalam penelitian kualitatif itu, teknik itu dinamakan triangulasi. Apa? Triangulasi. Ya, triangulasi ya. Ya, triangulasi itu namanya tri 3. Jadi informasi itu kayak segitiga gitu. Siapa yang memberikan tuh A, berarti nanti kita lempar coba yang menurut, misalkan begini, kita mau wawancarai adalah yang mengerjakan laporan keuangan. Yang mengerjakan laporan keuangan dia bilang, iya Mbak, ya memang begini aturannya, kebijakannya dari direktur seperti ini. Maka informan berikutnya siapa yang kamu tanya? Halo, siapa yang ditanya? Hah? Direkturnya, betul ya. Direkturnya menjadi informan kunci lagi ya. Setelah direkturnya ditanya, kita tanya apakah memang ada kebijakan ya yang mengatur tentang misalkan penyusunan aset. Nah, kan tadi kita sudah nanya kok asetnya gini nyusunnya. Ya karena ada kebijakan seperti itu. Nah, nanti direkturnya akan mengatakan, iya betul memang ada kebijakan tentang penyusunan aset. Kemudian, kira-kira siapa lagi yang kita tanya? Apakah kita sudah langsung percaya begitu? Audit internal. Ya, kalau ada audit internalnya, SPI-nya, maka kita tanya ke SPI-nya. Benar enggak memang ini ada kebijakan ini dan dijalankan? Itu namanya ya, triangulasi itu ada 3 sumber yang nanti kita cross check-kan. Itu ya. Bisa dipahami untuk kredibilitas dari penelitian kualitatif? Bisa, Bu. Ya. Nah, itu ada validitas eksternal, itu mengeneralisir ya. Kalau kita itu di kualitatif transferability. Jadi keteralihannya itu maksudnya wawancara tadi yang kita tanyakan ke informan itu, waktu dia itu memberikan jawaban, mentransferability-nya itu dia memang dalam kondisi yang tidak tertekan. Nah, seperti itu. Keteralihannya itu dia bebas untuk mengungkapkan itu. Begini, misalkan contohnya, kamu melakukan wawancara dengan penyusun laporan keuangan itu ya, atau bagian accounting.
pada saat kamu mewawancarainya, ya, di situ ada pimpinannya, kepala accounting dan keuangannya. Kira-kira dia bisa jawab leluasa enggak? Tidak, karena nanti domengi. Ya, benar ya, April ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, makanya saudara kalau melakukan wawancara itu, lihat juga situasinya. Ya, kalau memang di perusahaan itu tidak memungkinkan karena ruangannya jadi satu, ya diajak keluar. Ya, entertain ya. Ambil makan bakso gitu ya, misalkan ya, traktir makan bakso. Oke. Kemudian reliabilitasnya ya. Jadi ini kalau di kualitatif ada namanya auditability, dependability ya. Artinya kualitatif tadi itu data yang ada itu bisa diaudit dan data itu dependen sifatnya ya. Ya. Artinya kita bisa kita misalkan mau minta data yang sudah teraudit itu dia bisa memberikannya. Nah, seperti itu kalau yang di kualitatif. Artinya data itu pada waktu kita menanyakan memang ini apa betul hasil audit ya. Jadi kalau diaudit oleh SPI-nya, kemudian diaudit lagi oleh akuntan eksternal, itu hasilnya sama. Itu namanya reliabilitas. Ya. Kalau di kuantitatif, kalau di kualitatif ya auditability. Ya. Jadi tidak ada unsur yang dia sembunyikan, semuanya bisa dilakukan audit. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang aspek netralitas ya. Netralitas itu artinya data yang kita dapatkan tadi, wawancaranya itu bisa dikonfirmasi. Misalkan tadi itu dia mengatakan ini memang ada aturannya, maka aturannya siapa yang membuat itu bisa dikonfirmasi kepada yang membuat. Nah, artinya begitu netralitas itu. Kalau di kuantitatif namanya objektivitas. Itu ya. Nah, itu yang untuk kualitatif. Jadi saudara sudah bisa membedakan untuk instrumen dan metode pengumpulan datanya antara kuantitatif dan kualitatif. Baik. Saya lihat dulu lagi anunya tadi Mbak, apa untuk mind map-nya. Andrea tadi sepertinya tidak semua ya yang presentasi ya. Tidak mendengar suaranya Rizky maupun suaranya Winda di dalam presentasi tadi. Betulkah begitu? PPT-nya nggak cukup. Nggak ada slide yang dibaca. Nah, Saya tadi baca, Bu. Karena kurang yang kamu jelaskan. Ya, kamu tidak menjelaskan tadi masalah kualitatif. Coba kalau kamu masuk ke kualitatif itu pasti cukup ya. Tidak memberikan contoh-contoh. Ya. Jadi buatlah ini karena kan kerja kelompok ya. Buatlah bahwa semua anggota itu mempunyai kontribusi di dalam presentasi ya. Entah itu presentasinya, entah itu nanti bagian yang jawab pertanyaan, ya.
Baik, coba ditampilkan mind map-nya. Jadi karena mind map-nya tadi itu yang dibahas hanya kuanti saja, langsung dibagi dua saja, hanya validitas dan reliabilitasnya. Jadi tidak dibagi melalui pendekatan. Oke. Jadi yang rantingnya melengkung-melengkung kayak ular itu langsung membagi validitas dan reliabilitas ya. Gimana Mbak? Kan dimulai dari tengah, itu validitas dan reliabilitasnya. Coba ini tadi kan belum dijelaskan ini. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan yang tadi belum presentasi bisa menjelaskan ini. Ini Bu, pertama kan dari tengah. Ya. Terus dari tengah ini, itu Mas, tulisannya apa itu? Validitas reliabilitas, reliabilitas. Tipe itu Bu. Validitas dan reliabilitas. Ya, terus ke kanan ada validitas internal dan validitas eksternal. Dan validitas internal itu terbagi dua, ada construct validity dan content validity. Terus ke kiri. Berarti ini kurang satu kotak ya, validitasnya nggak ada. Langsung kamu bagi. Ya, langsung bagi. Iya, pada kotak yang kamu bagi itu terdiri dari validitas dan reliabilitas. Harusnya ada lagi kotak validitas, hanya validitas saja. Yang kamu bagi menjadi validitas internal dan eksternal. Ya. Iya, Bu. Nah, terus lanjutkan. Terus ini yang kiri kurang tulisan reliabilitasnya Bu. Kan reliabilitas dibagi ada dua, yang internal konsistensi, eksternal. Dan di dalam eksternal ada tiga, yaitu stability dan equivalent, dan gabungan dari stability dan equivalent Bu. Terus internal. Ya. Iya Bu. Ya, jadi kotak validitas dan reliabilitasnya yang kurang ya. Yang tidak ada. Baik, cukup ya. Sekarang silakan ditutup dulu. Andrea, ditutup dulu Andrea. Iya Bu.